Annyeonghaseyo. Berjumpa kembali bersama kami. Seperti biasa kalau ada saya dan Terry, kita bakal bahas moving. Yang mana sudah tamat ya? Kemarin baru tamat dan sangat berkesan. Sangat berkesan tentu saja. Kalau saya lebih ke arah sedih. Karena tiap Rabu saya nggak akan disenyumin lagi sama Jang Ju-won. Jang Ju-won, bapaknya Hisu. Oke, Terry, gimana kesan-kesannya kemarin setelah akhirnya tamat nonton moving? Aduh, pokoknya itu drama yang lengkap banget ya. Buat yang suka action ada, family slice of life-nya juga ada, romance, mulai dari romance unyu sampai romance dewasa itu ada. Lengkap semuanya, action apa segala macam. Dan masing-masing ada closure-nya sih. Pas di ending tuh semua ada closure-nya, jadi sebenarnya lengkap. Tapi kenapa adegan Hong Doo-sik yang sudah Kim Doo-sik yang sudah ditunggu-tunggu itu setelah berapa episode nongolnya cuma sekejap doang pas di ending. Terus di zoom out lagi kan, di dari atas. Dan ketika mereka berkumpul bertiga, kenapa gitu nggak diceritain? Ya 5 menit atau 10 menit lah. Kayak lu ketemu anak lo yang sudah berpisah sekian tahun tuh apa, ngebahas apa? Apakah Bong Suk nyeritain soal Hisu? Atau misalnya Mihun nyeritain, gue udah bikin resep daun katsu kayak gini-gini. Kita kan kepo gitu loh, gue udah nungguin gitu sih. Sama gue pribadi tuh suka banget karena hampir semua karakter antagonisnya atau manusia super yang dari pihak Korea Utara tuh mereka semua dikasih backstory yang mana bikin kita jadi kayak gak bisa benci karena ya itu just mereka dimanfaatkan kekuatannya dan dieksploitasi. Buat gue kelebihannya tuh ada di situ. Jadi emang kayak banyak banget sih karakter yang diceritain, tapi ya itu emang jadi nimbulin emosi tersendiri sih kalau buat aku. Bener. Kalau aku di episode terakhir kita ngebahas moving ini, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah bekerja untuk moving ini. Keren banget, gila. Apa ya? Di semua lini nih bagus banget ya. Mau case-nya lah, mau cerita, mau apa kru. Oke, semuanya ini perfect, nilai 10 lah gitu. Dan emang kalau kita ngelihat dari budgetnya emang worth lah ya, gitu ya. Worth it lah ya, pantes lah ya, bilang mahal untuk series ini. Jadi makasih banget semuanya guys, terutama bukan lo yang bikin, ngapain lo yang makasih? Karena selama berapa minggu ini emang kita ngikutin banget ya dan perkembangannya ya. Dan gue tuh ya kagum sama detailnya sih. Detailnya tuh gila. Jadi pas di kayaknya episode terakhir itu kayak ada adegan Bong Suk itu kan Minhyun kakinya ketembak. Oh iya ada. Terus dia digendong sama anaknya. Terus dikasih lihat lagi adegan ketika masih kecil dia digendong oleh ibunya. Kemudian ada juga adegan Kang Hun yang nangis anak kecil karena dibilang telat. Terus dia gitu kayak di flashback lagi gitu, dibilang maaf ya. Ketika adegan dia dewasa dan si bapaknya minta maaf karena gue telat bantuin lo. Sampai adegan itu tau gak sih lo? Apa tuh? Si Hisu lagi Hisu tuh lagi mau naik motor delivery ikan. Itu dikasih lihat flashback ibunya ketika lagi pakai helm bawa motor, pokoknya lagi ngucapin kalimat yang kurang lebih sama gitu. Jadi kayak gila sih itu detailnya. Betul. Ya itu sih. Kayaknya emang drama ini tuh selain emang ngasih kita pengalaman mata, kayak actionnya kayak gitu, ngasih pengalaman emosi. Betul. Aku juga nggak tahu gimana mereka berhasil bikin aku berempati pada tokoh yang mungkin mereka niatnya bikin tokoh itu jahat dengan looks yang mengerikan. Kayak yang musuh dari Korea Utara, aku juga nggak tahu ini kata musuh tepat apa enggak ya. Supernatural dari Korea Utara tuh kan mereka tampil dengan image yang visualnya tuh jelek lah gitu, sangar gitu kan. Tapi di balik itu tuh ada kisah yang gue ngelakuin ini demi keluarga, biar bisa makan. Justru itu backstory-nya tuh yang gila banget sih. Jadi aku bahkan pas ngeliat adegan flashback dari tiap supernatural dari orang Korea, ini yang salah Korea Selatan deh kayaknya. Aku sempet kayak gitu. Karena kan akan selalu ada dua sisi ya, Jadi kalau menurut Korea Utara, ya lo yang jahat. Iya. Kita menurut Selatan, lo yang jahat gitu. Bener. Tapi kalau dari sisi personalnya, ya mereka cuma menjalankan perintah doang. Jadi sebenarnya yang kampret itu para bos-bos yang otaknya yang memanfaatkan kekuatan mereka. Itu gue sedih banget sih sama yang karakter yang bisa terbang dari Korea Utara.
Oh iya, ya benar, dia bilang itu. katanya gue ngelamar kerja buat jadi pengawal katanya, buat menafkahi keluarga gue udah mau punya anak, gue nggak mau jadi pasukan elit gitu, tapi bener. ya untuk bisa survive, untuk bisa bertahan hidup, ya gue harus melakukan ini. Bener, Sedih banget. Yang terbang dari Korea Utara bahkan sebelum dia final test tuh dia sama salah satu tentara dari Korea Utara ngomong dulu, ntar lagi aku mau jadi apa. Dia mau punya anak gitu. Jangan bilang gitu, nanti anak lo diincar. Mereka juga sesama saling menguatkan gitu. Iya, jadi aku nggak tahu bagian nguras emosinya tuh ini dapat banget di sini. Iya, makanya kata gitu gue juga lengkap buat gue yang nggak begitu suka action. Ya ini kan masalah selera ya. Itu kan emang adegannya kayak gore banget gitu ya, yang emang wah bisa. Ya kan gue ya maksudnya skip maaf ya, yang mahal itu kan itu gue skip maaf gitu. Tapi itu kayak kebayar sama adegan-adegan yang emang selera gue yang kayak gitu, yang emang menguras emosi. Terus kayak dapat, jadi kayak emang itulah, lo nggak bisa jahat tapi kayak 100% jahat ya kan, sebenarnya manusia kayak gitu. Betul. Dari 100% ada pasti setitik kebaikan gitu kan. Iya. Sebaiknya juga lo orang baik juga nggak mungkin baik sepenuhnya. Itu Betul, sih karakter yang keren menurut gue. Aku setuju juga kalau misalkan aku nge-skip bagian berantemnya, drama ini akan jadi drama keluarga terbaik. gue skip berantem karena nggak tega di terlalu. Makanya aku pengen cari lagi nih di Google ini sebenarnya genrenya apa. Karena kalau action nggak salah, family aja deh. Family juga apa, ada adegan mata dicopot apa itu? Iya kan? Jadi emang lengkap dan maksudnya porsinya tuh kayak seimbang banget. Serem-serem jadi emosional gitu. Oke, jadi secara keseluruhan drama ini bagus banget ya. Mau dari sisi genre itu action, mau family, mau romance, semuanya dapet. Oke, sekarang kita bakal bahas sneak peek-nya di 3 episode terakhir, dimana akhirnya ada sebuah closure dari masing-masing karakter. Yang paling aku suka adalah tokoh yang jahat, yang tinggi, yang kekuatannya sama dengan Juwon. Dia menjadi pekerja di tempat makan ayamnya. Abang-abang gitu. Tukang ayam gitu kan ya. Yang mana ngegoreng ayamnya tuh ya dimasukin tangannya semua. Dicemplungin sama tangannya mentang-mentang dia bisa menyembuhkan diri sendiri. Benar. Itu aja udah kelihatan banget mereka kekuatannya sama. Dan itu kan mereka tadinya yang berantem tonjok-tonjokan sampai menembus tembok kan. Benar. Dan itu adegan yang Hisu mempuk-puk si Samcheon berbadan tinggi di depan gang yang lagi nangis karena dia kehilangan sahabatnya. Bukan sahabat lah. Kehilangan temennya yang punya kekuatan angin itu. Betul. Itu kan dia kehilangan dia. Terus dipupuk gitu kan sama si Hisu. Itu terharu banget sih. Iya. Kayak wah bisa ya dia. Maksudnya lagi nangis terseduh-seduh badan segede gitu. Terus dipupuk sama anak SMA yang mau pupuknya aja dia harus jinjit dulu gitu kan. Terus pada akhirnya mereka jadi diajakin kerja. Ternyata wajahnya itu tuh bagus banget sih adegan kayak gitu. Terus juga si yang terbang dari Korea Utara akhirnya membunuh atasannya sendiri. Dan kayaknya itu udah ada omongan dari Dusik. Soalnya setelah itu dia langsung ngebuka penjaranya Dusik. Emang harus dimusnahkan si kepalanya sih. Jadi lo bunuh yang lo, gue bunuh yang ini kayaknya gitu ya. Kayak gitu. Kemudian si manusia reptil kepala sekolah dari SMA terkutuk itu meninggal ya, dibunuh. Nggak diliatin siapa pembunuhnya, tapi kayaknya sama Dusik kayaknya. Karena setelah itu scene-nya pembunuhan kepala Bin sama Dusik. Kemudian anak-anaknya lulus di 2019. Cuman tidak ada Bongsok di kelulusannya. Karena Bongsok lagi sibuk menyelamatkan orang. Kan dia jadi superhero berwarna kuning. Pakai jas hujan warna kuning, terbang-terbang menyelamatkan orang di gedung tinggi. Dan tentu saja closure-nya yang terbaik adalah terakhir itu keluarganya Kim Do-si. Membawa kembali. Betul. Hanya beberapa detik doang. Bener. Aku sih harapannya ada adegan ini ngambil apel terus keluarga. Nggak ada. Tapi terbang gitu. Pengen tahu sih apakah diajarin tips terbang apa gimana. Terus si manusia listrik nongol walaupun cuma sebentar. Betul. Untuk menyelamatkan Bongsuk. Itu penting banget sih kehadiran dia, dengan sekuat tenaga mengeluarkan listrik akhirnya bisa memotong tangan musuh dari Korea Utara. Tapi emang harus banget sambil teriak
Manusia petir, kita harus kan nggak teriak juga bisa. Dan lingkungan yang terakhir itu semuanya orang-orang yang disukai dan disayangi sama Bongsok. Ibunya ada, Hisu ada, si itu juga ada, si manusia petir. Emang dia tuh kan lovable banget ya. Jadi kayak semua orang tuh kayak menyayangi dan melindungi dia gitu. Jadi kayak emang dia tuh vibes-nya vibes minta disayang gitu kan. Iya, betul. Dan kembali lagi ke sneak peek yang selanjutnya, ini temannya Hisu yang cewek yang dulunya dibully ternyata punya kemampuan. Apakah kemampuannya itu? Kemampuannya tidak bisa bertambah usia kali ya. Tidak bisa bertambah tua. Awet muda, Bo. Awet muda. Gak usah pakai wudhu udah. Iya, benar. Dan 2 orang sama si satpamnya. Ternyata satpamnya diem-diem itu dia punya posisi tinggi di BIN ya. Betul. Itu ditunjukkan di akhir-akhir lah, di episode terakhir ketika si Deki Sugi atau Ganghun keluar dari kantornya Direktur Min. Karena si Ganghun memutuskan untuk gabung sama BIN. Kuliah di situ, dilatih di situ, tapi dengan syarat bapaknya bisa dilepasin. Dihapuskan catatan kriminal. Kayaknya iya sih bakal dihapuskan. Season 2? Iya, season 2. Nah, kenapa bakal ada season 2? Karena ada scene after credit yang menunjukkan nih ada yang season 2. Yang mana? Gue baru nonton barusan banget karena nggak tahu. Dikasih tahu Adi. Gimana tuh? Itu ya emang menunjukin bahwa siklus ini mungkin akan terjadi lagi. Katanya diawali dari 50 tahun yang lalu ya. Betul. Mereka saling pamer kekuatan, terus saling ngebunuh dan saling sebagainya. Walaupun sebenarnya Dusik itu kan awalnya katanya dari Dusik tuh. Enggak, ternyata. Dia tuh nggak ngebunuh, jadi katanya dia tuh nembaknya tuh di bawah rusuk supaya nggak mati. Tapi para tentara itu malah dibunuhnya sama orang Korea Utara sendiri karena dibilangnya gak becus. Padahal Dusik sendiri nggak ngebunuh mereka. Iya, enggak gitu. Makanya di situ juga kayaknya kepala tentaranya teh sebel sama atasannya. Karena ya bawahannya pada dimatiin gitu. Makanya ada satu emosi dari tentara ini bahwa mungkin orang-orang supernatural ini tidak salah. Karena mereka juga disuruh gitu. Intinya mereka hanya menjalankan perintah. Dan si kepala itu yang tangannya ketembak, itu setiap kali dia memerintahkan si orang-orang supernatural untuk melakukan pekerjaan yang menyedihkan, dia nangis. Nyuruh mereka terjun dari gunung di musim salju. Dia nggak tega, tapi itu perintah yang harus dilaksanakan. Benar-benar. Kita juga nontonnya kayak terbelah gitu nggak sih? Kemampuan si kepala tentara tahu nggak? Bacot. Dan memang bener kan? Ngaruh kan? Gitu. Jadi ya sama itu sih kayak gue kekuatannya. sama kayak kita Bacot. Dan aku ingat banget scene yang tidak terlupakan sampai sekarang, di mana akhirnya Bongsok mengucapkan rasa sukanya kepada Hisu di momen-momen yang anjing ini teh jangan dulu lah harusnya gitu. Bisa nanti dulu nggak sih? Iya gitu. Apa bawa bunga dulu kek gitu, terbang datang Hisu ini untuk kamu. Udah mimisan, darah di mana-mana, gitu. Baju sobek-sobek. Kamu terluka dan kamu orang yang aku sukai. Gimana aku tuh? Kamu mau apa? Kamu. Untung cintanya berbalas ya? Iya. Untung bersambut. Iya. Aku juga menyukaimu. Iya, udah. Tapi nggak gitu ya. Kan sekarang mah gitu teh anak muda. Oh, situational tapi kan itu 2018 ya, belum ada platonic love gitu. Iya, terus habis suka digantung kayak gitu. Gak apa-apa, emang suka nge-ghosting yang suka terbang tuh. Gitu. Iya, jadi ceweknya ngeliatnya ke atas mulu gitu kan. Ya itu dia ya bahasan kita untuk episode terakhir dari Moving, sebuah series yang harusnya menjadi drama terbaik di tahun 2023 ini dan mengangkat standar kita untuk menilai sebuah drama. Betul. Kayak gitu ya. Dan buat yang belum tahu kenapa Kim Do-sik sedikit atau Jo In-sung sedikit, karena dia dibayar per adegan. 1M. Bener gak sih? Katanya gitu sih. 1M nggak tahu rupiah, nggak tahu. Gue coba baca artikelnya. Aduh, yang terakhir tuh dari jauh Jo In-sungnya itu tuh disayangkan, tau gak? Kalau ada Jo In-sung, ya zoom aja sampai pori-pori gitu. Makanya ada adegan jatuh tuh deket banget karena aduh 1 miliar ya apa ini orang ya? Yang sampai mau bazir gitu. Bener. Ya gitu aja sih pembahasan kita untuk drama Moving. Menurut kalian gimana? Yang pastinya komennya harus bagus-bagus sih. Parah banget kalau nggak ada yang suka. Ada yang nggak suka. Udah segitu aja. Kita belum tahu lagi nih kedepannya kita bakal bahas drama apa. Boleh direkomendasiin aja biar tiap minggu kita ada pembahasan drama yang bisa di ongoing ya. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Terima kasih. Kamsahamnida. Duh, sedih ditinggal Moving ya Allah. Minggu depan udah nggak bisa ketemu lagi. Ekspresi Jang Juwon ketika Moving nggak ada.